Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Marlina, NIM 173063257. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian komprehensif dengan penguji Ibu Hilda SEMSI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu ada makna la ilaha illallah, yang kedua itu ada rukun iman, yang ketiga rukun Islam, yang keempat bagaimana cara berpakaian yang baik antara pria dan wanita, dan yang kelima bagaimana pergaulan antara pria dan wanita. Kita akan masuk di materi yang pertama, yaitu makna la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang memiliki makna tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Kalimat tauhid adalah kalimat yang Allah perintahkan untuk disampaikan oleh para nabi dan rasul, dan juga kepada manusia terakhir adalah nabi kita Muhammad SAW. Para ulama berpendapat bahwa kalimat la ilaha illallah adalah sebagai sebaik-baiknya kalimat, dan di mana setiap umat harus mengetahui makna la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan seluruh ciptaannya dengan dalam rangka kalimat la ilaha illallah. Maka Allah berfirman, dan tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah dan menyembah Aku. Karena kalimat tauhid Allah menurunkan kitab-kitabnya, dan dengan kalimat la ilaha illallah Allah menurunkan syariat-syariatnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasuli illa yuhi ilaihi annahu la ilaha illa anta ba'du. Artinya, dan kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, meletakkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka sembahlah Aku. Dari hadis yang menjelaskan makna la ilaha illallah, yaitu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, wahai anak muda, sesungguhnya Aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat yang penting. Tahukah engkau apakah hak atas hamba-hambanya dari Allah? Rasul pun mereka menjawab, sesungguhnya harus diterima oleh Allah dari hambanya adalah beribadah menyembah Allah. Beribadah hanya kepada Allah dan jangan sekali menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau hamba Allah itu beribadah pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah tidak akan melaknat mereka. Baiklah, itu adalah makna dari la ilaha illallah. Sebagai hamba, kita harus memahami betul bagaimana makna la ilaha illallah sebenarnya, agar kita dapat merasakannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjalankan hidup dengan tenang. Yang dimana kita harus wajib menyembah Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menyembah semua larangannya. Baiklah, kita masuk di materi yang kedua, yaitu rukun iman. Rukun iman adalah pilar keyakinan seorang mukmin. Rukun iman memiliki 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, dan iman kepada hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar. Dalil Al-Quran yang menjelaskan mengenai rukun iman adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lida'an tuwalu wajhu faqum piyala al-masadi iqama radi wa kalina alai al-biraman amana billahi qalbani akhiri wal malaikati wal kitabi wal nadiyan. Artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, dan kebalikannya. Itu adalah kebesaran Allah. Kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai makna rukun iman. Makna rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, yang dimana setiap umat muslim harus yakin dan percaya bahwa Allah itu satu, dan harus diimani dengan cara mengikuti semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Untuk itu, sebagai umat muslim, kita harus dapat meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada, bahwa Allah sudah menciptakan kita, bahwa Allah wajib untuk disembah dan wajib untuk dianggap ada, dan yakin percaya bahwa Allah itu ada. Dan yang kedua itu ada iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kita ketahui, malaikat-malaikat Allah diciptakan dari cahaya.
dari setiap kita melakukan sebuah perbuatan harus yakin dan percaya bahwa kita akan dicatat oleh malaikat, mau perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Untuk itu setiap hamba harus yakin bahwa malaikat mencatat sebuah perbuatan kita. Dan untuk itu sebelum melakukan sesuatu kita harus memikirkannya secara matang, apakah perbuatan itu dilarang oleh Allah atau tidak. Sebagai hamba kita harus melakukan semua yang Allah perintahkan dan menjaga semua larangannya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah yang dimana kita yakin dan percaya bahwa kitab yang Allah turunkan kepada para rasul harus dijadikan sebagai pedoman yang dimana harus ditaati. Ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada para rasul, itu ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Keempat kitab ini kita yakini bahwa benar-benar ada dan benar-benar Allah wahyukan kepada para rasul agar diyakini sebagai petunjuk hidup atau pedoman hidup yang harus diikuti. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Allah menciptakan seorang nabi dan rasul untuk mengarahkan kita menjadi lebih baik atau memberikan cahaya bagi umat-umatnya, yang dimana setiap rasul akan mendapatkan wahyunya masing-masing dan diberikan kepada manusia sebagai arahan atau petunjuk hidup kita dalam menjalankan hidup. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah yang dimana setiap apa yang kita lakukan di dunia ini akan ada akhirnya, yaitu hari kiamat, yang dimana kita nanti akan ada hari perhitungan dan amal baik dan amal buruk kita pun akan dihitung pada hari kiamat nanti. Untuk itu sebagai hamba kita harus sebanyak-banyaknya mengumpulkan amal baik dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah agar di hari kiamat nanti kita dapat selamat dari namanya jembatan Siratal Mustaqim. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah yang dimana kita yakin bahwa apa yang Allah berikan untuk kita, baik takdir yang buruk ataupun takdir yang baik, merupakan ketetapan Allah. Allah Maha mengetahui apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk untuk kita. Yang kita yakini baik belum tentu buruk, baik menurut Allah. Untuk itu kita harus percaya Allah menyayangi kita. Jadi apa yang Allah berikan untuk kita adalah yang terbaik. Dan yakin dan percaya Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kesanggupannya. Sekian penjelasan mengenai rukun iman. Kita lanjut ke materi yang ketiga, rukun Islam. Rukun Islam adalah ada beberapa aspek yang menjadi fondasi ibadah yang disebut dengan rukun Islam. Fondasi ibadah adalah berwujudkan hamba Allah dalam mengimplementasikan penghambaannya kepada Allah. Rukun Islam terbagi atas 5 perkara, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, menunaikan salat 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji bagi yang mampu. Dalil hadis yang menjelaskan mengenai rukun Islam adalah sebagai berikut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani abni amaruda sodiyallahu anahuma kola daswallahu bani illa amala amsi sahaditi anli illa wa antumada dasodaha wa iqama soli'a wa inta ida kati walhau wasamira maso'a. Artinya dari hadis tersebut adalah dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadat, makna syahadat dengan menyebutkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kelima rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat yang berbunyi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang artinya saya yakin Allah adalah Tuhanku dan Rasulullah adalah utusan Allah. Yang dimana sebelum orang masuk Islam ataupun yang percaya bahwa Islam itu benar-benar agama rahmatan lil alamin, yakin dan percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Satu dan Rasul adalah utusan Allah. Untuk itu mengucapkan 2 kalimat syahadat merupakan rukun Islam yang pertama, yang dimana fondasi yang paling kuat untuk yakin dan percaya bahwa Islam itu benar-benar agama yang terbaik. Yang kedua itu ada mendirikan sholat 5 waktu sehari. Sholat adalah amal yang paling utama diambil pada saat hari kiamat nanti atau saat pemisah nanti. Sholat yang dapat menyelamatkan kita di alam kubur nanti, yang dimana setiap hamba akan dipertanyakan oleh Allah mengenai
mengenai amal ibadah yang dilakukannya. Yang paling pertanyaan utama itu adalah sholat. Untuk itu sebagai hamba kita harus melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari, yang terdiri dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan lebih bagus lagi kalau kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga itu ada mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat adalah hal yang paling penting dalam rukun Islam, karena zakat adalah cara kita sebagai hamba untuk mengucapkan syukur, di mana kita mengeluarkan uang untuk membersihkan harta kita, yang dimana nanti harta kita itu ada bagiannya untuk orang lain. Untuk itu harus dikeluarkan. Zakat terbagi menjadi dua, itu ada zakat fitrah, yang kedua itu ada zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, wajib untuk dikeluarkan dan ada nominalnya tersendiri. Sedangkan zakat mal, zakat yang bisa dikeluarkan kapanpun, yang dimana harta-hartanya, setiap harta yang dimiliki oleh seorang hamba dapat dikeluarkan dengan zakat mal. Yang keempat itu ada yang pertama mengucapkan kalimat syahadat, yang kedua sholat 5 waktu, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Untuk itu masyarakat umat muslim sangat menunggu adanya bulan Ramadan agar dapat berpuasa, karena begitu banyak amalan yang diberikan oleh Allah pada saat bulan Ramadan dengan cara menjalankan ibadah puasa. Untuk itu puasa wajib hukumnya di bulan Ramadan. Tidak hanya puasa di bulan Ramadan, tetapi ada bulan-bulan Islam lainnya yang kita bisa berpuasa sunnah. Yang kelima itu ada menunaikan haji bila mampu. Setiap orang pasti ingin yang namanya menunaikan ibadah haji, yaitu pergi ke Masjid Mekah. Untuk itu setiap umat Islam bertekad ingin mengumpulkan uang agar dapat menunaikan ibadah haji. Sekian penjelasan mengenai rukun Islam, semoga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu pergaulan dan tata cara antara pria dan wanita dalam Islam. Pergaulan antara pria dan wanita dalam Islam terbagi atas berbagai macam. Yang pertama ada namanya gadiul basar. Gadiul basar adalah menundukkan pandangan. Hadis yang menjelaskan tentang menundukkan pandangan yaitu A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalil mu'minina yananggu min absari fima wa ba'fazul quruduhum zalika adakalahum innallaha hasidun mina masonahunna. Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Untuk itu, bagi seorang laki-laki dan perempuan, menundukkan pandangan adalah yang paling penting, karena zina diawali dengan pandangan mata. Untuk itu, seorang wanita ataupun seorang pria yang belum muhrim wajib untuknya menundukkan pandangan pada saat bertemu dengan pria dan wanita yang lawan jenis tapi belum jadi muhrim. Untuk itu, tidak boleh namanya bertatap-tatapan, apalagi bersentuhan. Hukumnya haram, karena Allah sudah melarang yang namanya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang kedua itu ada tidak berdua-duaan dengan wanita dan pria asing. Dalam Sahih Bukhari dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersabda, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Anna qana dahalam yada'atin illa wa maha zanaan. Artinya, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali dari wanita tadi ditemani mahramnya. Maksud dari hadis ini adalah yang dimana apabila pria dan wanita yang ingin bertemu, wanita tersebut harus memiliki mahramnya, karena seperti ayahnya, adik laki-lakinya, ataupun kakeknya. Intinya, seorang wanita yang ingin bertemu dengan laki-laki yang bukan muhrimnya harus memiliki mahramnya, karena berdua-duaan tidak diperbolehkan dalam Islam, karena laki-laki dan perempuan yang berdua-duaan yang ketiganya adalah syaitan. Untuk itu harus dihindari. Dan yang ketiga, cara menjaga pergaulan pria dan wanita adalah berusaha agar tidak terhindar dari yang namanya fitnah. Terdapat dalam hadis Sahilah dari Usama, Rasulullah SAW bersabda, Ma tarakana qayyada finatan amanda ala roja ma'asasa. Artinya, tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita,
yang dimana pada zaman Rasulullah SAW bersabda, laki-laki dan perempuan cara menghindari fitnahnya dengan cara tidak boleh berdua-duaan. Untuk itu, seorang laki-laki dan perempuan harus menghindari namanya berdua-duaan agar terhindar dari fitnah. Yang dimana fitnah itu adalah hal yang sangat dihindari, terutama bagi laki-laki dan perempuan. Walaupun perempuan dan laki-laki yang berdua-duaan tidak sedang melakukan apapun, tetapi bagi orang yang melihatnya, mereka sedang melakukan apapun. Untuk itu sudah timbul namanya fitnah. Untuk itu, agar terhindar dari fitnah, laki-laki dan perempuan harus menjaga pergaulannya, terutama tidak boleh berdua-duaan. Yang keempat yaitu tidak bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Hadis yang menjelaskan mengenai ini dalam Al-Mujam Al-Kabir milik Imam Al-Sabarani dan Ma'an Juliani berkata, Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Kun banamanu fi dasi ahadikum bimi yala min hayatu lahu min an-nasa amda'atan la tilata. Artinya, andai kata kepala seorang dari kalian ditusuk dengan jarum kecil, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Untuk itu, seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh saling bersentuhan walaupun hanya bersalaman. Untuk itu, kita sebagai umat muslim dan sebagai wanita tentunya tidak boleh bersalaman dengan laki-laki yang bukan muhrim. Sebelum menerapkan cara ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu muhrim laki-laki antara perempuan dan laki-laki itu seperti apa, terutama ayah, adik laki-laki, kakek, paman dari ibu ataupun paman dari ayah, ibu kandung dan paman dari ayah kandung. Itu baru yang namanya muhrim. Kalau yang lainnya itu bukan muhrim, seperti om, sepupu, jadi kita tidak boleh namanya bersalaman. Mungkin itu saja penjelasan mengenai pergaulan hubungan antara pria dan wanita. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu bagaimana cara berpakaian yang baik antara pria dan wanita. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara menutup aurat yang baik bagi pria. Pria harus menutup auratnya sesuai dengan Al-Quran surah An-Nur ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qulil mu'minina yafadhu min abmadi sifa wa yahfazuhu wajhum zalika adkana lahum innallaha habidu bima yasnafun. Artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih rugi bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan apa yang mereka perbuat. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, karena di antara pusat sampai lutut adalah aurat. Hadis riwayat Ahmad. Ditarik kesimpulan bahwa Rasulullah menjelaskan aurat laki-laki di antara pusat sampai lutut, sehingga seorang pria harus menutup aurat dengan cara menjaga pakaiannya agar menutupi pusat hingga lutut. Sedangkan cara menutup aurat bagi wanita yaitu yang dimana aurat dari wanita adalah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aurat bagi seorang wanita kecuali wajah dan telapak tangan, sehingga bagi seorang wanita yang dimana harus berpakaian menutupi seluruh tubuhnya, tidak boleh memperlihatkan lekuk tubuhnya, tidak boleh ketat, tidak boleh terlalu pendek ataupun tidak menutup dadanya. Yang dimana Quran surat Al-Ahzab ayat 59 berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul la zufahika wa banabika wa nisa alamu minina yudanina alaihina min jalasihinna dzalika adna an yuhum fu fala yuhzata wa kana Allaha afudan rahiman. Artinya, wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu serta orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sehingga bagi seorang wanita muslimah wajib hukumnya menggunakan jilbab dan pakaian yang menutupi seluruh tubuh agar auratnya tertutup dengan sempurna dan dapat memenuhi perintah Allah. Baiklah, itu adalah penjelasan mengenai aurat pria dan aurat wanita. Dapat ditarik kesimpulan bukan hanya wanita yang memiliki aurat, tapi pria pun juga memiliki aurat. Oke.
itu kita harus memahami betul aurat pria seperti apa dan aurat wanita seperti apa, agar kita dapat memenuhi perintah Allah secara sempurna dengan menutup aurat dengan baik dan menjauhi larangan apapun yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai 5 materi. Yang pertama makna Allah, yang kedua rukun iman, 3 rukun Islam, yang keempat cara pergaulan wanita dan pria, yang kelima cara berpakaian antara pria dan wanita. Mudah-mudahan penjelasan yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.